Kita bersyukur ya 17 Agustus tahun yang lalu sudah terlewati dan tiba saatnya kita ada di 17 Agustus di tahun yang ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dimerdekakan oleh Kristus. Kata dimerdekakan ini saya rasa tidak asing buat kita, khususnya di bulan-bulan ini Bapak Ibu. Karena bulan-bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita lihat ayat yang pertama yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Di dalam Galatia 5, pasal yang pertama saya ambil dari terjemahan Indonesia sederhana. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka marilah berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Puji Tuhan, satu ayat yang begitu jelas menjelaskan kepada kita tentang status kita. Di ayat ini dikatakan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus. Wow. Saudara, berbicara tentang dibebaskan atau dimerdekakan, ini merupakan kata kerja pasif. Kalau kita dibebaskan, kalau kita dimerdekakan, berarti ada satu pribadi yang memandang kita begitu berharga, ada satu pribadi yang memandang kita begitu penting, ada satu pribadi yang tidak mengabaikan keberadaan kita, dan dia rela mengeluarkan sesuatu, dia rela menebus kita untuk membebaskan kita dari keterikatan. Berarti, berbicara tentang dibebaskan atau dimerdekakan, kita mau sama-sama lihat dua hal ini. Di balik kata dimerdekakan, di balik kata dibebaskan, itu tersirat betapa lemahnya kita untuk terbebas, sehingga kita perlu pihak lain untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita. Dan di sisi lain kita bisa melihat betapa kuatnya, betapa kuatnya kasih dan kuasa pribadi yang membebaskan kita. Jadi di balik kata dimerdekakan itu ada dua hal yang sangat penting yang begitu tersirat. Yang pertama adalah menunjukkan kita ini lemah, kita ini nggak bisa membebaskan diri. Tapi kata yang kedua, pesan yang kedua di situ adalah di balik kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ada satu pribadi yang begitu kuat mengasihi kita, bukan cuma mengasihi kita, tapi dia punya power, dia punya kuasa, bukan cuma dia punya kemauan, tapi dia punya kemampuan untuk membebaskan kita. Saya berdoa lewat apa yang kita baca di slide ini, kita bisa sama-sama merenungkan saudara. Kalau ada orang yang mau membebaskan kita, berarti orang itu sangat memperhatikan kita. Ada orang yang mau memerdekakan kita, berarti orang itu tidak mengabaikan kita. Hari ini mungkin Anda datang ke tempat ini dengan perasaan aku diabaikan. Tidak ada yang peduli. Aku direndahkan. Aku mungkin ada yang merasa aku tidak dikasihi. Saudaraku lebih dikasihi. Aku diperlakukan tidak adil dan tidak ada yang mau membela aku. Kayaknya semua yang aku lakukan salah. Saya mau katakan lewat ayat yang kita baca hari ini, bahwa kita di dalam Kristus kita sudah dibebaskan. Perenungannya, Anda dan saya bersyukur enggak atas kemerdekaan? Anda dan saya bersyukur enggak atas kebebasan yang telah Yesus berikan, pengorbanan yang Yesus lakukan untuk menebus kita, membebaskan kita? Bersyukur enggak? Seringkali, saking seringnya kita dengar Yesus disalib, Yesus berkorban buat kita, akhirnya pesan di balik kemerdekaan atau pesan di balik kebebasan yang diberikan kepada kita itu akhirnya biasa aja. Ya udahlah Yesus yang memerdekakan aku, ya udahlah hidupku. Hari ini kita mau mensyukuri kembali tentang kebebasan, tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ada 3 hal yang paling tidak kita bisa menolong kita untuk senantiasa bersyukur atas kemerdekaan dan kebebasan yang Yesus berikan bagi kita. Yang pertama, kita mau menyadari ketidakberdayaan kita.
Orang yang gak sadar dirinya tidak berdaya, orang yang gak sadar dirinya lemah, dia gak akan bersyukur kalau dia mendengar kamu dibebaskan. Karena dia ngerasa gue sanggup, gue mampu. Yang kedua, mari kita kenali siapa yang menebus kita, yang memerdekakan kita, dan apa yang ia lakukan untuk memerdekakan kita. Kalau kita tidak mengenal siapa yang membebaskan kita, siapa yang memerdekakan kita, dan apa yang dia lakukan, kita tidak memahami itu dengan benar, maka kemerdekaan itu receh sekali buat kita. Tapi kalau kita tahu siapa yang memerdekakan kita dan apa yang dia lakukan untuk memerdekakan kita, saya percaya terhadap yang namanya kemerdekaan kita nggak akan main-main. Dan yang terakhir, mari kita lihat, kenapa sih aku perlu dimerdekakan? Urgensi dari kemerdekaan bagi kita. Yang pertama kita mau belajar, mari saudara. Untuk kita bisa mensyukuri kebebasan, kemerdekaan yang Yesus sudah berikan bagi kita, mari kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang begitu lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang harusnya terhukum, orang-orang yang gak bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Allah. Dan ini merupakan hal yang gak mudah. Menyadari ketidakberdayaan kita, menyadari kelemahan kita, ini merupakan hal yang sangat tidak mudah, saudara. Sulit bagi manusia menyadari dan mengakui, aku tidak berdaya, aku lemah. Sulit bagi manusia untuk jujur bahwa aku tuh gak bisa, aku gak sanggup. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, ketika kita bicara menceritakan tentang ketidakberdayaan kita mesti siap dengan konsekuensinya. Kita direndahkan oleh dunia, kita dikendalikan oleh dunia, kita dikuasai oleh lingkungan atau keadaan kita. Kalau kita jujur aku lemah dan ada orang yang mau menolong kita. Seringkali kita rasa gini, gak usah kasihani saya. Ketika kita katakan, gak usah kasihani saya, itu sedang menunjukkan bahwa aku tuh bisa. Tanpa bantuanmu, aku bisa. Tempo, lihat aja, aku bisa tanpa bantuanmu. Dan di balik itu sebetulnya, kita takut. Kalau orang itu kita kasih ruang membantu kita, maka kita akan direndahkan. Maka kita akan dikendalikan sama orang itu. Maka kita akan dikuasai oleh orang itu. Dikuasai oleh lingkungan. Makanya kita sok kuat, kita sok sanggup, kita sok mampu. Di budaya timur, mengakui kerapuhan itu hal yang sangat tabu kayaknya ya. Ada satu teman yang dengar khotbah di YouTube. Saya bersyukur di tempat ini kita punya budaya untuk kita mengakui kerapuhan. Dia katakan, Sak, kok kerapuhanmu dibawa di mimbar? Kamu gak takut jemaat jadi melihat kamu lemah? Dan saya kasih pandangan, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Banyak sekali yang enggan menyadari ketidakberdayaan, mengakui ketidakberdayaan. Kembali ke ayat ini, Galatia 5 ayat yang pertama yang tadi kita baca dikatakan gini, kita dibebaskan dari apa? Kita begitu lemah dan kita tidak berdaya dalam hal apa? Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari apa? Dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Renungkan hal ini agak kita memikir sedikit. Ternyata yang Paulus katakan bahwa kelemahan kita, ketidakberdayaan kita itu bukan secara finance, bukan secara kesehatan, bukan secara pengetahuan, tapi ketidakberdayaan kita untuk hidup di luar kewajiban hukum Taurat. Katakan kewajiban hukum Taurat. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih kewajiban hukum Taurat itu? Kewajiban hukum Taurat itu berbicara gini. Kita dibebaskan dari kewajiban hukum Taurat. Kewajiban hukum Taurat itu berbicara gini. Atau kuasa hukum Taurat yang menguasai kita itu berbicara ini. Berbicara tentang ketakutan akan murka Allah menimpa kita, sehingga kita merasa wajib untuk menebus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dengan ketaatan kita kepada Allah di tengah keterikatan kuasa dosa yang membelenggu kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah dapat mentaati standar Allah yang begitu sempurna. Seringkali kita berpikir gini, di dalam Yesus aku dimerdekakan dari kuasa dosa.
Di dalam Yesus aku dimerdekakan dari keterikatan dosa. Ya, itu nggak salah. Tapi saya mau katakan satu lagi sore ini. Ada satu lagi yang mengikat kita ketika kita hidup di bawah keterikatan dosa. Di sisi lain seperti mata koin ada dua muka. Muka yang satunya adalah keterikatan atau kuasa yang menguasai kita adalah kuasa hukum Taurat. Sehingga kuasa hukum Taurat itu membuat kita takut. Membuat kita sadar aku salah. Dan di sisi lain, aku takut sama hukuman Allah, aku takut sama murka Allah. Sehingga dia berpikir, gimana caranya supaya tidak kena murka Allah? Caranya adalah, aku harus melakukan hal-hal yang baik, ketaatan untuk membayar dosaku. Padahal di satu sisi, kita begitu terikat, tercengkram oleh kuasa dosa. Bisa nangkep sampai di sini saudara? Jadi jangan pikir orang yang hidup di dalam dosa itu enak. Saya kemarin baru ketemu sama dua anak muda. Saya tanya tantanganmu apa? Ada yang satu, aduh kok aku mulai pengen clubbing nih, kata dia ya. Terus yang satu lagi, aduh kok aku mulai pengen ini nih gitu. Kenapa? Aku lihat teman-teman kok kayaknya asik banget. Dan saya cuma katakan gini, kamu lihat teman-temanmu asik, tapi teman-temanmu belum tentu merasakan seasik itu di dalam dunia mereka. Mereka mungkin hanya melakukan itu untuk ikut-ikutan saja. Banyak orang yang tahu perbuatan dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah. Mereka punya hati kecil untuk membalas, untuk menebus dosa mereka lewat rajin ibadah, lewat disiplin rohani, lewat pelayanan, lewat persembahan. Mereka rasa mereka menebus dosa mereka. Tapi itu gak berlaku di hadapan Tuhan. Ketahuilah, kita terikat di dalam dosa, tapi kita juga punya kerinduan untuk menebus dosa kita. Kita gak akan pernah bisa. Lihat, kata siapa? Lihat. Galatia 2 ayat 19, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dulu, waktu saya berusaha menaati seluruh hukum Taurat, dengan kekuatan sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan pasti mati dalam dosa. Perhatikan kalimat ini. Tetapi, dalam keadaan putus asa itulah saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus, yakni hidup yang kekal. Wah, Paulus bilang gini, dulu saya pernah hidup di dalam kuasa hukum Taurat. Dan waktu saya hidup di dalam kuasa hukum Taurat itu, saya berusaha mentaati perintah Tuhan, tapi akhirnya saya putus asa. Kenapa Paulus putus asa dalam mentaati perintah Tuhan? Karena dia sadar ini perintah Tuhan yang aku taati ini belum nyampe standarnya Tuhan. Ada yang pernah frustasi dalam melakukan firman Tuhan? Banyak. Ya. Paulus pernah dia mengalami putus asa dalam melakukan perintah Tuhan, dalam menghidupi ketaatan. Tapi perhatikan ayat yang terakhir, bagian yang terakhir. Dalam keadaan putus asa itu, Paulus menyadari ada pemberian Allah di tengah keputusasaannya. Ada pemberian Allah melalui Yesus Kristus yang membebaskan dia dari kuasa hukum Taurat. Wow! Hari ini mungkin Anda di dalam perjalanan hidup kerohanian Anda mengalami ketakutan. Katanya di dalam Kristus aku ada ngalamin kemerdekaan. Tapi kok kayaknya aku terus dihantui dengan rasa takut ya. Aku takut dosa, aku takut Tuhan marah, aku takut Tuhan murka. Kayaknya kalau pagi nggak doa, aduh siang kayaknya aku akan menimpa keadaan yang buruk dan sebagainya. Ketika hari besok, hari Senin kita nggak dapat orderan, lalu kita mungkin ngerasa oh apa Tuhan marah ya gara-gara gua kemarin waktu ibadah minggu belum mandi, gue datang ke gereja, gue belum mandi gitu. Terus kayaknya Tuhan kebauan, aduh kayaknya Tuhan marah, aduh Tuhan ampuni gue. Dan minggu depannya hari Minggu mandi pakai parfum, hari Senin malah handphone hilang. Aduh Tuhan, saya udah mandi Tuhan, saya udah pakai parfum Tuhan, masih kurang wangi. Oh jangan-jangan Tuhan pusing ya pakai nyium bau parfum saya. Dia mual dengan parfum saya sehingga dia gak suka sama saya dan akhirnya dia hukum saya, handphone saya hilang. Minggu depannya, oh ya udah mandi, nggak usah pakai parfum. Seninnya sakit. Terus kita gini, Tuhan maunya apa sih? Saudara, itu gambaran orang yang ada di bawah kuasa hukum Taurat.
Dia begitu ketakutan, dia begitu cemas. Sampai milih baju juga, Tuhan maunya aku pakai baju warna apa hari ini? Oh Tuhan maunya aku pakai baju biru. Tuhan dress code di gereja warna merah. Aku mau taat sama Tuhan. Besoknya kena musibah. Tuhan aku kan udah doa, udah taat, aku pakai baju biru. Saya pernah saudara ditantang, ayo kasih persembahan sama Tuhan. Nominalnya doakan, muncullah di sini 30.000. Yang lain doa, saya sibuk cari nuker uang saudara. Saya punya 50.000 karena saya takut gitu. Tuh Tuhan minta 30.000. Tukar dong, tukar. Saudara saya sampai bilang gini, sak mau ngasih ke Tuhan hitungan banget. Itu gambaran orang yang dikuasai oleh hukum Taurat. Kengerian kuasa hukum Taurat ketika menguasai kita adalah, kita lihat, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita menjadikan diri sebagai penentu pusat dari segala kondisi yang terjadi. Akhirnya apa? Kita melupakan Allah yang kasih dan kuasanya tidak terhingga, di mana dia memegang kendali kehidupan kita. Jadi Paulus sampaikan gini, di dalam ayat yang kita bahas Galatia 5 ayat 1, dia membebaskan kita dari perbudakan hukum Taurat. Aneh, di yang lain-lain membebaskan kita dari penghukuman dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa dan sebagainya. Tapi kok di sini membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat? Why? Karena ketika kita ada di dalam kuasa hukum Taurat, kita sedang menempatkan diri kita pusat yang menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita adalah respon Tuhan terhadap apa yang kita lakukan. Capek setengah mati. Kita lupa bahwa Allah kasih dan kuasanya tidak terhingga. Ini yang terjadi ketika seseorang ada hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Dia merasa terjajah. Hidupnya penuh ketakutan. Hidupnya penuh dengan kelelahan. Dia begitu frustasi. Dia begitu putus asa. Dia begitu kecewa. Karena merasa sudah melakukan bagiannya, tapi Tuhan kok tidak melakukan bagiannya atas hidupku. Apatis atau antinomanianisme, ini snack model apa? Antinomanianisme itu adalah kelompok orang yang memandang bahwa hukum itu nggak penting. Males lah gue, hukum itu ngatur, gue mau hidup seenaknya. Itu ya itulah. Apatis saudara, bukan apate. Pernah ketemu sama orang kayak gini? Udahlah, dulunya kayaknya begitu antusias iring Tuhan. Begitu antusias taat, kayaknya mau pakai sepatu juga milih dulu gitu. Di dalam doa 1 kuning 1 merah dijabanin, saudara pakai 1 kuning 1 merah. Rasa-rasa Tuhan yang suruh. Tapi sekarang kayaknya gak mau ya ibadah-ibadah. Gak mau ya gereja-gereja. Ini adalah orang yang apatis. Kenapa orang itu bisa dari begitu cinta Tuhan, terlihat cinta Tuhan, jadi apatis? Why? Karena dia hidup dalam kuasa hukum Taurat. Kalau dia bisa lakukan segala sesuatu dan memperoleh apa yang dia inginkan, dia akan jadi sombong. Pernah dengar kesaksian gini? Karena aku puasa, karena aku berdoa, karena aku rajin ibadah, karena aku memberi persembahan, maka Tuhan ini, maka Tuhan. Yang jadi pusat kesaksian bukan Tuhan, tapi aku yang melakukan. Sombong. Cenderung merendahkan lingkungan. Ya baru segitu, lihat saya lebih rajin daripadamu. Dan menuntut lingkungan untuk hidup di dalam standar yang kita jalani. Di dalam Galatia 5 ayat 2-4 demikian firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini, kata Paulus. Kalau seorang laki-laki, bukan Yahudi, mengikuti ajakan guru palsu untuk disunat, berarti orang yang percaya sama hukum Taurat, orang yang hidupnya dikuasai, saya terjemahkan ayat ini ya. Orang yang dikuasai oleh kuasa hukum Taurat, berarti orang itu menentang Allah. Berarti orang itu merasa gini, aku tidak perlu keselamatan yang Yesus berikan, yang Yesus kerjakan di kayu salib, karena aku bisa mencapai keselamatan itu dengan taat sama firman Tuhan. Artinya kamu hendak meninggalkan Kristus, lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Ketika kita ada di dalam kuasa hukum Taurat, kita seolah-olah menentang Tuhan dan kita sedang berkata gini, Tuhan aku gak perlu keselamatan, aku gak perlu pengorbananmu karena aku bisa mencapai keselamatan dengan cara ketaatanku. Ini sebuah penyesatan. Maka dari itu Paulus tegur jemaat Galatia, jangan sampai seperti itu. Dan kita hari ini juga diajar untuk kita bisa punya konsep yang benar dalam pengiringan kita akan Tuhan.
Dan di ayat yang berikutnya, ada typo. Ini mestinya ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Dan perlu saya beritahukan kepadamu bahwa setiap orang yang mengikuti atau berada di bawah kuasa hukum Taurat itu wajib taat juga kepada semua perintah atau aturan dalam hukum Taurat. Kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat, berarti kita baca sama-sama yang kuning 1, 2, 3. Kamu seolah memutuskan hubungan dengan Kristus dan berkata kepada Allah, aku tidak perlu lagi kebaikan hatimu. Bisa lihat kenapa urgensinya kita dibebaskan dari kuasa hukum Taurat? Karena kalau kita dikuasai oleh hukum Taurat, kita berpikir kebaikan kita bisa menyelamatkan kita, maka kita akan merendahkan apa yang Yesus sudah lakukan. Kita tidak akan bersyukur tentang berita bagaimana kita dibebaskan. Saudara, ini yang terjadi. Tidak jarang dalam keseharian kita, kehidupan yang dikuasai oleh hukum Taurat, itu terimplementasi juga di dalam keseharian kita. Tidak jarang dalam keseharian kita, kita menaruh semua di pundak kita agar semua tetap ada dalam kendali kita. Betul? Semuanya pengen kita kerjain, semuanya pengen kita lakuin, semuanya kita taruh di pundak kita. Dan kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, namun kita ragu mempercayakan hidup kita dalam kendali Tuhan. Orang yang ada di bawah kuasa hukum Taurat, mereka berkata, aku percaya Tuhan, nih buktinya aku taat. Tapi sebetulnya mereka tidak mau mempercayakan hidupnya dalam kendali Tuhan. Saudara, Anda saat ini di ruangan ini sedang mempercayakan hidup Anda pada sebuah kursi buatan tangan manusia. Anda nggak cek siapa yang bikin kursi. Anda nggak cek berapa lama ini kursi. Anda nggak tahu bawahnya karatnya kayak apa. Tapi Anda bisa mempercayakan hidupmu di situ. Ketika Anda naik pesawat, ketika Anda naik kendaraan umum, Anda nggak kenalan dulu sama masinis atau sama pilotnya. Anda mempercayakan hidup Anda dalam kendali pilot, masinis, supir bus, dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak bisa mempercayakan hidup kita dalam kendali Tuhan? Yesus mati di kayu salib buat kita, supaya kita tahu gini loh, aku sudah berkorban bagimu. Aku mau pegang kendali hidupmu. Ayo percayakan hidupmu dalam tanganku. Tapi kita enggan. Kita rasa ini bagianku, ini yang harus aku lakukan. Akhirnya kita kelelahan, kita frustasi, kita capek, kita depresi. Kita menjadi merasa hidup ini begitu meletihkan. Yuk kita renungkan sama-sama. Kita identifikasi hati kita. Hari-hari ini, hal apa yang begitu mencekam? Hal apa yang begitu melelahkan bagi kita saat ini? Jangan-jangan ketika hal itu begitu melelahkan bagi kita, jangan-jangan kita sedang berkata sama Tuhan, Tuhan, ini bagianku. Kita sedang melupakan bahwa Tuhan yang kasih dan kuasa yang begitu besar, itu sanggup memegang kendali kehidupan kita. Tuhan gak mau hidup kita dalam keletihan. Tuhan gak mau hidup kita dalam rasa frustasi. Tuhan gak mau kita gak bisa tidur nyenyak malam-malam. Tuhan gak mau kita dibayang-bayangi oleh trauma kita di masa lalu. Maka dari itu, jangan hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Yang kedua kita mau pelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita sadari siapa yang menebus kita. Dan apa yang ia lakukan untuk menebus kita. Kita kembali lagi ke dalam kitab ayat yang kita jadi pokok pembahasan kita hari ini saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Siapa yang membebaskan kita? Kristus. Apa bedanya Kristus sama Asep? Apa bedanya Kristus
sama Yusuf. Apa bedanya Kristus sama nama pasangan kita kalau disebut? Seringkali ketika kita dengar nama Kristus, flat, biasa aja. Kita lebih tertarik dengar nama pasangan kita. Kita lebih tertarik dengar nama-nama orang yang baik di dalam hidup kita. Kita lebih tertarik mendengar dan mengingat nama-nama orang yang sudah mengasihi kita, kita nilai begitu tulus. Dan kita, Kristus, I know, aku tahu. Itu berita usang. Yang membebaskan kita adalah Kristus. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang kudus. Dia yang bersemayam di sorga. Dia tinggalkan tahtanya, hadir ke dalam dunia. Dan apa yang dia lakukan? Di dalam dunia, dia nggak petantang petenteng. Di dalam dunia, Kristus hadir, dia berkorban dengan tujuan. Bukan untuk pamornya. Bukan gimmick. Dia hadir berkorban untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat. Kenapa kita perlu dimerdekakan? Kenapa Yesus perlu berkorban bagi setiap kita? Kita lihat di sini. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Itu artinya kita semua terkutuk. Di dalam kuasa dosa, kita semua terkutuk di hadapan Allah. Karena setiap kita gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita gagal di hadapan Allah. Tetapi di tengah kegagalan kita, Kristus menebus kita dari kutukan itu. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Dia menanggung kutukan yang seharusnya kita tanggung menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas tiang kayu. Saudara, perhatikan yang tulisan warna kuning. Jangan sombong karena kita rajin ibadah. Jangan sombong karena kita rajin melayani. Lebih dari orang lain. Di hadapan Allah. Kita ini orang-orang yang gagal mentaati semua. Misalnya ada 100 hukum, 1 gagal ditaati, yang gagal bukan 1. Yang gagal 100. Itulah standar Tuhan yang begitu tinggi. Di tengah kegagalan kita yang begitu sempurna, Kristus yang kudus dengan begitu sempurna menebus kita dari kutukan itu. Ketika kita bicara tentang menebus, saudara, siapa sih yang mau Anda tebus? Anda diperhadapkan dengan motor-motor bekas. Siapa yang motor mana yang mau Anda tebus? Motor yang terbagus. Tapi Kristus diperhadapkan dengan manusia-manusia yang gagal. Dia tidak mencari manusia yang terbaik dari antara yang gagal. Dia tebus semua manusia yang gagal. Amin. Dia menebus kita. Dia tebus bukan dengan uang, tapi dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Menanggung kutukan yang seharusnya kita tanggung karena kita nggak pernah bisa dengan sempurna mencapai standar hukum Taurat. Inilah yang Kristus lakukan bagi kita. Jangan sampai kita lebih terpukau sama orang yang sudah mengasihi kita dengan menolong kita dari satu masalah. Tapi kita melupakan Kristus yang menolong kita dengan begitu tulus di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat yang kelima kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi bagi kita, inilah cara yang benar. Dengan pertolongan Roh Allah, kita percaya bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus. Kita sangat yakin akan keselamatan kita. Wow, saudara, ini menarik. Kalau kita hidup di bawah kuasa hukum Taurat, kita merasa aku selalu gagal karena aku gagal melakukan firman Tuhan. Aku gak pernah bisa jadi benar di hadapan Allah karena aku gagal mencapai standarnya. Tapi di bawah hukum kasih karunia, di bawah kuasa kasih karunia, kita dibenarkan bukan karena kebaikan, bukan karena ketaatan, bukan karena kebaikan, perbuatan, kehebatan kita melakukan firman Tuhan, bukan.
Kita dibenarkan oleh karena kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya ini cepat alergi. Kalau ada kucing lahiran di sekitar komplek, di sekitaran rumah saya, ini tuh langsung gatel badan. Saya nggak tahu dari minggu kemarin kok ketika saya ganti baju buka kok di sini kok banyak luka. Di bagian sini dada sini kok banyak luka. Ternyata saya mendapati di kantor saya itu dirasuki, dimasukin kucing dan kucing lahiran di situ. Ada satu ruangan yang jarang kita buka, ada anak kucing di situ. Oh, pantesan. Saudara bisa lihat luka saya? Karena saya tutup pakai baju. Di hadapan Allah, kita ini kotor, bobrok, rusak di hadapan Allah. Tapi Kristus itu bagaikan baju yang menutup kebobrokan kita, yang menutup kehancuran kita, sehingga kita di hadapan Allah dinyatakan benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus yang sudah memeluk kita, merangkul kita, menyelubungi kita dengan karyanya di atas kayu salib. Maka kita dijadikan benar di hadapan Allah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini satu berita yang seharusnya menggembirakan bagi kehidupan setiap kita. Kematian Kristus bukan sekedar menyerap keberdosaan kita, tetapi juga dia melimpahkan kebenaran kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita dibebaskan dari kuasa hukum Taurat. Kalau sebelumnya di poin sebelumnya hidup di bawah kuasa hukum Taurat, pusing banget harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, supaya kita dijadikan benar di hadapan Allah sampai kita stres sendiri. Tapi ketahuilah, lewat kematian Kristus, kita dijadikan benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Amin. Yang terakhir, apa urgensinya kemerdekaan itu bagi kehidupan kita? Saya mau katakan saudara, hanya pengorbanan Kristus yang sanggup memindahkan, katakan memindahkan kita yang sebelumnya ada dalam cengkram hukum Taurat yang begitu mencekam kepada kuasa kasih karunia yang begitu memerdekakan. Amin. Saya undang pemain musik. Saudara, hanya pengorbanan Kristus yang bisa membuat kita tenang. Bahwa aku benar di hadapan Allah, aku layak masuk surga, itu bukan karena aku rajin ibadah. Kalau kita rasa aku layak masuk surga karena rajin ibadah, begitu sekali sakit perut di rumah muncurut-muncurut nggak bisa ibadah, kita takutnya 1 tahun. Tapi begitu ulang tahun, puji Tuhan, aku kayak punya kesempatan untuk rajin ibadah lagi. Sekali nggak ibadah begitu menakutkan, itu hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Tapi bersyukur Kristus memerdekakan kita dari kuasa hukum Taurat. Dia pindahin kita kepada kuasa kasih karunia. Ini bedanya saudara. Ketika kuasa hukum Taurat menguasai kita begitu terjajah. Hidup penuh dengan ketakutan dan kelelahan. Karena kita menempatkan diri kita harus berubah, baru Tuhan sayang sama kita. Kita frustasi. Kuasa hukum Taurat membuat kita menjadi apatis, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kuasa hukum Taurat membuat kita sombong. Kuasa hukum Taurat membuat kita merendahkan orang-orang di sekitar kita. Kamu sih kurang doa, kamu sih kurang ibadah, kamu sih jauhin Tuhan. Emang kalau dekat sama Tuhan gak ada masalah? Kurang dekat apa Paulus sama Tuhan? Tapi dia tetap di penjara. Kurang dekat apa Petrus sama Tuhan? Dia mati di salib, terbalik. Kuasa hukum Taurat membuat kita menuntut lingkungan. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Di tengah keterikatan dosa, Bapak Ibu bisa bayangkan diikat. Tapi harus lakukan ini, lakukan itu. Sulit sekali. Tapi lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Lewat pengorbanan Kristus, dia memindahkan kita dari kuasa hukum Taurat kepada kuasa kasih karunia. Ketika kita hidup di dalam kuasa kasih karunia, ada kemerdekaan. Karena kita tahu, bukan karena kita baik, dia sayang sama kita.
Tapi sebelum kita baik, dia udah sayang sama kita. Di dalam hidup kita, kita tahu firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan banyak, di situ banyak peraturan-peraturan, nasihat-nasihat. Kita memandangnya bukan sebagai tuntutan, kita memandangnya dengan sukacita. Kita bisa lihat gini, terima kasih Tuhan untuk tuntunanku. Bahkan bukan cuma sukacita, ada kerelaan di dalam diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Kalau orang udah sukacita dan rela, itu nggak akan lelah dalam melakukan firman. Apa yang membuat kita lelah melakukan firman? Karena kita rasa nggak sukacita dan nggak rela. Kita yang tadinya frustasi, kita jadi punya pengharapan. Kita yang apatis lewat pengorbanan Kristus, kita jadi antusias untuk mengenal Dia. Kita yang tadinya begitu sombong, kita begitu merasa hebat karena aku banyak melakukan ketaatan lebih dari lingkunganku. Lewat kematian Kristus di atas kayu salib, kita diubah jadi rendah hati. Kita yang tadinya merendahkan lingkungan, ketika melihat ya segitu aja komitmennya, baru segitu aja udah tumbang. Kita rendahkan lingkungan. Tapi di bawah kuasa kasih karunia, kita bisa memahami. Aku juga dulu kayak gitu. Kita bisa memahami, dan yang terakhir, di bawah kuasa kasih karunia, kita bisa jadi support system. Katakan support system. Menjadi pribadi yang menopang orang-orang, rekan-rekan, keluarga kita yang sedang dalam kelemahan, untuk kita maju sama-sama iring Tuhan. Hari ini perenungannya, ketika kita tegur orang, kita ingatkan orang, kita sampaikan firman Tuhan. Apakah hukum Taurat yang kita sampaikan atau kasih karunia Tuhan? Kita itu hamba kasih karunia, bukan hamba hukum Taurat. Sampaikan kasih karunia, di mana orang bisa merasa dimerdekakan, sukacita, ditopang, bisa merasakan Kristus di dalam kehidupannya. Galatia 5 ayat 13 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bebas dari ikatan hukum Taurat, puji Tuhan. Namun, janganlah menggunakan kebebasan itu, perhatikan, sebagai alasan untuk memuaskan keinginan badani. Kita udah tahu hari ini, aku dibebaskan dari hukum Taurat. Aku bukan lagi benar karena melakukan firman Tuhan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi hidupku. Tapi jangan sampai pengertian kita akan kasih karunia membuat kita punya alasan untuk tetap hidup di dalam dosa. Saudara, kemerdekaan yang Yesus anugerahkan itu berbicara tentang kemerdekaan kita dari keterikatan dosa, kemerdekaan kita dari tuntutan hukum Taurat, dan kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Buah dari kebenaran itu apa? Buah dari kebenaran itu bukan tiada masalah. Buah dari kebenaran itu bukan berkat. Buah dari kebenaran itu adalah lingkungan merasakan Kristus melalui kehidupan kita. Sudahkah lingkungan merasakan Kristus lewat kehidupan kita? Bersyukur hari ini kita mendengar kabar yang begitu indah. Kemerdekaan yang Yesus anugerahkan bagi kita itu memampukan kita menghidupi kebenaran. Dan buah dari kebenaran adalah lingkungan boleh merasakan Kristus lewat hidup kita. Saya akan tutup dengan pertanyaan. Kita sudah mendengar bahwa Allah lewat Yesus Kristus memerdekakan kita dari kuasa hukum Taurat. Bagaimana respon kita terhadap kemerdekaan yang Kristus anugerahkan? Bagaimana respon kita hari ini? Jika Anda mengalami keletihan, jika Anda mengalami frustasi, jika Anda mengalami satu kondisi yang begitu membuat Anda begitu merasa putus asa dalam mengiring Tuhan, responi kemerdekaan yang sudah Kristus berikan. Jika Anda merasa keletihan di dalam hidup, karena Anda telah menaruh segala beban di pundakmu, bahkan yang engkau tidak bisa kendalikan, engkau taruh di pundakmu. Yang engkau tidak bisa kontrol, engkau taruh di pundakmu, dan engkau merasa enggak ada yang peduli. Aku capek, aku lelah menjalani hidup. Hari ini, responi berita kemerdekaan di dalam Kristus dengan jujur sama Tuhan. Tuhan, aku capek, Tuhan. Aku
Aku capek sama khawatir. Aku capek sama usahaku untuk berubah. Aku capek sama usahaku untuk aku melakukan firman Tuhan. Tapi aku tahu aku harus lakukan firman Tuhan. Aku mau meresponi kemerdekaan yang Kristus sediakan bagiku. Dan yang terakhir, pertanyaan buat kita semua. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kita mau terikat dalam dosa? Berapa lama lagi kita mengizinkan kuasa hukum Taurat itu yang begitu membebani kita menguasai hidup kita, padahal sudah ada kemerdekaan yang Kristus berikan. Saudara, satu kali ada pasangan suami istri dari pedesaan. Anaknya kuliah di luar negeri. Ketika anaknya wisuda, anaknya ini beliin tiket pesawat buat orang tuanya. Orang tuanya kaget, orang tuanya terkejut, visa, anak itu urus visa dan sebagainya. Di dalam penerbangan yang begitu panjang, di pesawat itu dikasih minum, dikasih makan, dikasih snack. Apa yang terjadi? Ketika orang tua ini naik pesawat, waduh, dia takut, dia gemeter. Di benak dia gini, aduh ini pasti mahal banget nih, anakku pasti mahal banget. Bayarin ini semua mahal banget. Naik di pesawat, dia duduk, dia tenang. Begitu pesawat take off, gak berapa lama ada pramugari bawa dorongan stroller. Isinya di situ minuman, ada jus, ada Coca-Cola, minuman bersoda, ada air mineral, ada wine. Orang tua itu ditawarin. Ya pakai bahasa Inggris ya. Mau minum apa? Tahu nggak? Dia pilih apa? Air putih. Apakah orang tua itu namanya Yuli? Bukan. Kenapa Yuli orang tua itu pilih air putih? Di benaknya begitu tawarin. Aku gak mau jus, aku gak mau Coca-Cola, aku gak mau wine. Bukan karena gak suka, takut bayarnya mahal. Aku mau yang putih-putih aja. Air putih, kasih air putih. Ditawarin makan, gak berapa lama keluar tuh stroller makanan. Yang lain dikasih makan, begitu dia mau dikasih makan, terima kasih, thank you. Bukan karena dia cuma bisa bilang thank you, tapi dia takut bayar mahal. Gak usah, terima kasih, no thank you. Jauh lah. Gak berapa lama pramugari datang lagi nawarin karena tahu ini pasangan suami istri belum bayar. Dia tanya, Pak, Bu, mau makan apa? Terima kasih. Ini saya bawa kue banyak. Dia makanin kue. Begitu mendarat, Bapak Ibu ini mendarat dengan muka yang pucat. Kenapa? Kurang minum, kurang makan. Mual, masuk angin. Begitu anaknya lihat buka tas papa mamahnya, bungkus tolak angin ada di dalam situ semua. Anaknya tanya, Mama kenapa? Kok banyak banget ini minum tolak angin? Ya papa mama gak makan di pesawat. Oh my God. Kenapa papa mama gak makan? Papa mama takut bayarnya mahal. Kamu udah beliin tiket pesawat harganya mahal. Papa mama takut bayar kamu mahal bayarnya nanti. Papa mama gak bawa uang cukup. Akhirnya anak itu bilang, Ma, Pa, itu free. Itu gratis. Pasangan suami istri ini begitu menyesal. Kenapa? Bukan karena gak bisa menikmati makanan di atas. Tapi ketika di atas aku dikuasai dengan ketakutan harus bayar mahal. Padahal itu semua free. Aku begitu tegang. Padahal semua itu memang disediakan. Kalau kita bisa merasa, aduh sayang banget ya Bapak Ibu kok gak makan di pesawat. Itu kan dikasih. Kalau saya di situ pasti saya minta seenak-enaknya, minta sebanyak-banyaknya. Kenapa Anda katakan aku minta sebanyak-banyak? Karena Anda tahu itu gratis. Tapi Bapak Ibu ini gak tahu, sama.
Mau berapa lama lagi kita hidup merasa aku harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Padahal Tuhan udah kasih kemerdekaan buat kita. Seharusnya hidup kita bisa kayak Bapak Ibu duduk di sini loh. Ada yang tangannya begini. Aduh enak banget dengar firman Tuhan. Ada yang begini. Santai. Santai. Ada yang begini. Sampai lupa waktu mau ke undangan juga. Begitu santai duduk di ruangan ini. Harusnya dalam pengiringan kita akan Tuhan itu kita harusnya santai. Amin. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kenapa? Bukan karena kita menggampangkan. Tapi karena kita tahu semuanya sudah lunas dibayar. Bahkan bukan cuma santai duduk diam. Kita punya kerelaan, kerinduan, semangat untuk taat menyenangkan Tuhan. Dan bersaksi tentang pribadi yang menebus kita. Yang memberikan kita ketenangan seperti itu hidup dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa.